Atau cara membuat laporan terkait pelaksanaan teknis, bagaimana nanti teman-teman di lapangan apa yang harus dilakukan, bagaimana menyusun laporan yang baik dan benar ya. Karena tanpa laporan tersebut teman-teman sekalipun bekerja penuh waktu, bekerja dengan penuh energi dan tenaga, tanpa ada laporan teman-teman tidak akan bekerja. Karena itu yang dijadikan acuan oleh Bawaslu. Coba bukan seletter. Nah, seletter. Oke, apa itu pengawas TPS? BTPS yang ini adalah pengawas di tempat TPS yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan atau Desa atau PKD. Sebelumnya sudah kenal semua dengan PKD-nya ya? Oke, Batok Abad PKD-nya siapa? Hah? Durit Timur, Durit Barat, lanjut. Iya Pak, Oke, lanjut. Nah, ini yang paling penting, pengawasan yang harus dilakukan oleh pengawas TPS. Yang pertama, persiapan pemungutan suara. PTPS ini yang diawasi adalah KBBS, PKD mengawasi BPS, Panwasda mengawasi BPK dan seterusnya. Oke, yang kedua pelaksanaan pemungutan suara. Yang ketiga persiapan penghitungan suara. Di pelaksanaan penghitungan suara dan pergerakan hasil perhitungan suara. Nah, teman-teman sekalian, sejak nanti tanggal 24 November, yaitu hari Minggu, 24 hari Minggu, itu sudah masuk masa tenang. Masa tenang itu artinya gimana? Masa tenang itu adalah masa yang tidak diperbolehkan ada aktivitas kampanye, baik itu pertemuan tatap muka, kemudian pertemuan tertutup, pertemuan terbuka, itu tidak boleh. Terus yang kedua, APK. Tahu APK? Apa? Alat peraga kampanye itu harus steril. Makanya nanti Panwasda pada hari Minggu akan berkeliling untuk kemudian bersama-sama menurunkan APK, dibantu oleh PKD dan mungkin pengawas TPS di tempat adanya APK tersebut. Makanya siap-siap ya. Jika dibayangkan teman-teman dulu pengawas TPS itu kerjanya enak, hanya duduk ke tempat TPS, pulang dapat gaji, itu hapus. Ya, karena pilkada ini adalah serasa pilkada, karena bisa dipastikan pada pelaksanaan pasti ada saksi dari masing-masing paslon, yang itu membuat suasana akan semakin ketat. Oleh karenanya, teman-teman ini diharap dapat bekerja secara baik, secara maksimal. Jangan sungkan-sungkan foto dan video setiap ada peristiwa apapun itu, ya. Karena itu akan menjadi bukti kami, bukti kalian semua apabila nanti ada gugatan-gugatan. Terlebih misalnya nanti ya Mahkamah Konstitusi. Oke, lanjut terus. Lanjut. Nah, kita akan membuat formulir model A atau yang biasa disebut dengan form A. Ya, itu adalah alat berkaitan. Langsung keluar. Masuk ke form A. Coba masuk ke form A di mata dulu. Ini lampunya terang dulu. Ini adalah daftar laporan yang dibuat oleh Panwasda dan nantinya juga harus dibuat oleh BTPS. Ini ada nama pelaksana tugas pengawasan, jasa, terus jabatan. Nah, teman-teman nanti kan ini kosong ya, teman-teman pilih pemilihan bupati dan wakil bupati Kalimantan, gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Tahapan pemilihan apa nanti yang diawasi? Oh, misalnya pemungutan suara,
distribusi logistik dari BPS ke KPPS. Bentuknya pengawasan langsung. Tujuan kalian mengawasi apa? Memastikan proses berjalannya pelantikan KPPS tidak menyalahi aturan. Ini bisa dirubah, memastikan proses distribusi logistik tidak menyalahi aturan. Sasarannya siapa? KPPS. Waktu dan tempat sesuaikan ya. Oke. Coba terus masuk ke bawah. Ini uraiannya. Uraian singkat hasil pengawasan. Uraian itu kalian hanya bercerita, tetapi dalam bentuk narasi atau tulisan. Misalnya pada hari Kamis tanggal 7 November kami pada Seram Kota melakukan pengawasan di Desa A. Pastikan dalam narasi yang kalian buat itu mengandung 5W1H. Apa saja 5W1H? Kan teman-teman sudah tahu semua kan? Ada di mana, siapa, bagaimana kejadiannya, waktunya, kapan. Oke, sekarang masuk ke form A yang kosong. Ditutup langsung muka. Coba. Yang perlu diperhatikan, setiap beda desa, beda divisi itu beda kode ya. Setiap desa itu beda kodenya, setiap TPS beda kodenya. Nah, teman-teman, ini adalah form A-nya ada sebentar. Ini adalah form A yang harus kalian buat. Ini form A-nya ada sebentar. Dan gimana kalau kita ketahui? Sini, 2003 ini adalah kode desa Binteng. Nanti ini sudah saya edit semua, tinggal menyesuaikan. Misalnya, kalian akan membuat form A yang pertama, maka nomornya 001 ya. Kalau mau buat form A yang kedua, nomornya 002. Gimana yang perlu diedit? Ini kode desa, yang 01 ini kode TPS. Jika teman-teman berada di TPS 10, berarti nomornya 10 ya, paham ya? Kalau di sini TPS-nya 5, kalian bertugas di TPS 5, berarti nomornya 5. Yang ini tanggal. Kalau kalian mengawasi tanggal 26, ya di sini 26. Di sini bulan ya. Bulan. Tetapi bulan itu harus diisi dengan angka Romawi. Paham? Oke. Ya, penomoran banget ya. Nah, yang perlu diperhatikan cuma ini. Yang lain sudah saya edit semua. Tinggal hanya keluarnya apa form A yang pertama atau yang kedua. Yang kedua ini dia. Kode TPS. Terus tanggal bulan. Paham ya? Tahapan yang diawasi. Apa yang kalian awasi? Misalnya. Karena yang harus kalian buat laporan ini minimal 4 atau 3 gitu nanti share jadi. Yang pertama, 1 hari sebelumnya terkait distribusi logistik. Ketika kotak suara beserta surat suara diserahkan kepada KPPS oleh BPS, itu teman-teman harus mengawasi dan membuat form A. Paham ya? Yang kedua, teman-teman harus membuat form A ketika melaksanakan. Ketika hari Rabu, teman-teman ini kan mengawasi. Itu ditulis, diuraikan, dibuat laporan. Nanti biasanya selesai jam 1. Jam 1 itu penghitungan. Buat form A juga, atau bisa disatukan dengan apa? Dengan pemungutan plus perhitungan disatukan dengan apa? Yang ketiga, kalian ini buat form A ketika selesai pemungutan dan penghitungan selesai, kotak suara akan dikembalikan oleh KPPS kepada PP. Nah, itu kalian buat laporan juga. Bisa dipahami ya? Ini sementara. Kalau nanti ada tambahan, nanti segala informasinya akan saya share kepada Brigadi. Nanti oleh Brigadi diteruskan kepada BPS. Tahapan yang diawasi apa? Distribusi logistik atau pemungutan suara atau
apa namanya? IPS dengan kondisi bawah berarti ya. Harus sudah kami sesuaikan ya. Perlu di luar alamat. Ini alamatnya kalian. Kalau kalian misalnya di dusun Centor, Agamis Daya, di dusun Taman Sentul, di dusun Kenanga, ya. Ini alamat kalian. Bentuknya kosong langsung sudah. Terus tujuannya apa kalian mengawasi? Tujuan untuk memastikan kami benar melakukan distribusi logistik sesuai dengan plan. Sasarannya siapa? Kita tergantung objek yang diawasi ya. Kalau kalian misalnya tiba-tiba kita mengawasi adanya ABK pada peserta, jadi sasarannya ABK. Ya. Waktu dan tempat kalian mengawasi di mana? Tanggal berapa? Waktunya Senin 25 November. Tempatnya di desa atau dusun Magelang Divisi 2, di dusun Pasir 1. Baru urayan yang bercerita nanti dalam bentuk tulisan atau narasi. Bisa dipahami? Halo? Bisa. Lanjut. Bukan, Pak. Sampai di sini kalau itu berjalan lancar sudah selesai ada ya. Tinggal nanti ada foto dan tanda tangan. Tetapi kalau di dalam tahapan yang kalian awasi ada dugaan pelanggaran, maka itu peristiwa informasi dugaan pelanggaran. Apa yang terjadi? Misalnya di TPS 1 salah satu warga proses kami. Ini tempat kejadian tentu kejadian bukan kita siapa. Kalau terjadi dugaan pelanggaran, jangan sungkan-sungkan untuk berkoordinasi dengan BKD, dengan kami Panwascam juga ya. Jika ada kejanggalan. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, di sini jangan lupa kasih tanda tangan, namanya itu deh, Besori Taswi. Asegak. Dokumentasinya, ya, fotonya. Terus gimana Pak solusinya kalau kami tidak punya laptop misalnya ya? Kebanyakan kan seperti itu. Pasti di setiap TPS pasti ada salah satu teman kalian yang punya laptop ya. Nanti berkoordinasi. Ya, kita tolong. Tetapi kalau misalkan laptop nggak ada yang punya laptop, maka ini boleh di-print. Pada kalian boleh di-print kemudian tulis tangan ya Bapak. Ya, foto-fotonya gimana Pak? Foto-fotonya bisa di-share ke BKD-nya. Tetapi kami sarankan laporan ini bentuk file ya. Gensi. Sanggup ya? Kalau tidak ada solusi terkait file ini kelapa di-print kemudian pakai tulis tangan. Ya kan? Oke, ada pertanyaan? Ada. Ada pertanyaan? Ada.